Oke, halo teman-teman Bacipers. Kita kembali lagi ke channel Bacip Moto. Dan pada hari ini kita mau ada acara pengetesan motor ini ya. Karena dari kemarin banyak di video postingan kita yang berkomentar tentang bagaimana di tanjakan kuat atau enggak gitu ya. Nah, maka dari itu kita langsung menjawab rasa penasaran itu dengan membuktikannya secara langsung di tanjakan yang cukup tinggi ya, berbarengan dengan tim Bacip Moto. Nah, kita akan menjawab rasa penasaran itu dengan mengetesnya secara langsung. Bagi kalian yang masih penasaran dan pengen tahu video selanjutnya, jangan kemana-mana ya, saksikan dan simak terus video ini. Oke, kita mau berangkat dari bengkel langsung ke Puncelut pakai motor Beat elektrik. Nah, terus cara nyalain motor ini gampang kayak motor konvensional pada umumnya. Kontak di on, terus lihat lampunya udah nyala, nyalanya redup. Nah, itu artinya kontaknya udah nyala dan dipencet starter sampai nyala terang. Nah, kalau udah nyala terang berarti motornya udah siap jalan, tinggal digas. Oke, kita gas dari bengkel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini motor enak banget ya torsinya. Tuh, ngejambak banget. Nggak ada suaranya ya guys? Nggak ada suaranya, sangat-sangat silent. Dan nyaman banget, nggak ada getaran. Nggak ada getarannya bikin ini enak, jadi nggak capek, nggak gampang capek. Biasanya kan getar banget, jadi bikin capek. Ini mah enggak. Nah, ini kalau untuk di macet-macetan juga dia nggak akan panas ya mesinnya, karena kan ketika kita berhenti dia nggak muter mesinnya, jadi nggak ada panas. Nah, teman-teman, ini motor halus banget ya ketika di jalan, jadi dia nggak ada getaran sama sekali. Nah, itu yang bikin ini motor sangat nyaman dan nggak capek. Apalagi posisi riding dari motor Beat ini yang cukup dan sangat ergonomis kalau menurut saya. Nah, karena ini motor konversi dari motor konvensional ke motor listrik, jadi secara handling, secara posisi riding dan lain-lain itu nggak jauh dan nggak ada bedanya sama sekali sama motor konvensional. Jadi tetap enak. Jadi kita nggak kagok ya, istilahnya kayak baru belajar motor gitu, enggak. Jadi ini kayak motor biasa, cuman bedanya lebih halus, nggak ada getaran, dan juga ini powernya enak banget untuk bawahnya. Jadi stop and go itu cocok untuk di perkotaan. Oke, ini motor dari perjalanan sekitar 2-3 kiloan. Ini berkurang dikit banget ya, tapi masih di full si bagian jarum speedo tangki pengisian baterainya. Kita lewat Pasopati. Nah, ini udah perjalanan sekitar 6 kilo, 7 kilo atau lebih ya. Saya lupa nggak ngeliatin di bagian ininya, odometernya. Nah, ini baterai sementara udah berkurang 1 kotak. Saya masih banyak ya, masih cukup lah buat sampai ke sana dan pulang lagi. Nah, kita lewat kawasan ITB. Nah, untuk motor ini sendiri dari segi engine brake itu dia ada ya teman-teman. Ada engine brake-nya, kerasa ketika tadi saya coba di turunan ada engine brake, cuman dia nggak terlalu besar kayak motor bensin, nggak seperti motor konvensional. Jadi dia engine brake-nya lembut banget. Dari segi tanjakan sih cukup enteng dan nggak terlalu beda jauh dengan ketika kita di jalan yang datar. Cuman ya tentunya karena jalan menanjak pastilah lebih berat sedikit, tapi nggak terlalu berpengaruh dari tenaga yang dikeluarkan motor ini. Tuh teman-teman, kita kalau start nanjak pun boncengan ya ini. Nah, ini jalannya nanjak, ini tetap enteng banget dan nggak terlalu kerasa berkurang tenaganya ketika di jalan yang datar. Oke, ini kita coba ke jalan yang nanjak biasa ya, ini nggak terlalu tinggi tapi kerasa enak kok, masih
tetap tenaganya seperti di jalan yang datar, nggak terlalu beda jauh. Dan oke banget. Ini padahal kita pakai mode yang paling pelan ya. Tapi ini tanjakan tetap enak banget tarikannya. Dan halus. Jadi nggak ada gerung-gerungan, otomatis nggak bising dan nggak bikin kita tuh kayak khawatir ya motornya terlalu nggak gerung atau bagaimana. Kita nih pakai mode yang paling pelan ya. Ini kita pakai mode yang pelan. Kalau yang ini baru kita utamain speed. Tapi cuman konsekuensinya pasti boros ke baterai kalau kita pakai mode yang dia speednya lebih oke. Tapi kita pakai mode yang pelan aja. Ini udah cukup banget buat tanjak-tanjakan ya. Ini jalannya nanjak nih. Kalau kalian yang belum tahu, jadi ini jalannya nanjak ya. Tuh, rumahnya miring. Jalannya nanjak nih. Kayak keluhan dari banyak user Matic, yaitu gerdek. Kali ini nggak terjadi di motor listrik ini ya, karena kalau gerdek itu kan dia ada selip di bagian kampas ganda, karena ketika stop and go dan start. Nah ini berhubung kalau kita berhenti mesinnya mati, kalau kita jalan mesinnya muter, jadi ini nggak ada gerdek sama sekali dan halus banget. Jadi enak dan sangat nyaman. Dan ketika ditanjakan pun, ketika kita langsung buka gas juga, dia tetap mau narik ya. Nah, ini ditanjakan, tuh tanjakan ya. Tuh kita langsung gas tuh langsung mau narik dia. Tapi kemungkinan ketika dia dikasih beban yang berat dan tanjakan, baterainya turunnya agak lebih drastis ya, jadi lebih cepat turunnya baterainya daripada ketika kita di jalan yang datar. Nah ini di tanjakan yang cukup tinggi ya teman-teman, tuh masih mau naik, dengan gas kecil pun masih mau naik. Dan ketika kita buka gas secara spontan, dia mau langsung lari. Tuh. Nah, ini lagi dijelasin. Nah cuman memang karena beban yang berat, jadi konsekuensinya baterainya cepat banget berkurangnya. Jadi drastis. Ini kita masih pakai mode yang kalem ya teman-teman, jadi kita nggak pakai mode yang paling kencengnya. Oh ya teman-teman, jadi kita mau bahas ketika di turunan dia, karena engine brake-nya cukup kecil ya, jadi nggak seperti motor-motor pada umumnya. Bagi kalian yang rumahnya di daerah dataran tinggi yang sering nanjak dan melewati jalan turunan, itu nggak ada salahnya buat kalian upgrade pengereman ya, karena ketika turunan kita dituntut lebih tinggi pengeremannya. Hah? Karena engine brake-nya sangat kecil. Model lama. Ini dari tadi kita tanjakan dan nggak ada sama sekali berat-beratnya, tetap enteng sekali dengan kita boncengan berdua. Yang berat badannya kalau di total kurang lebih dari 2 rider itu sekitar 120-an. Nah ini teman-teman, kita ada di depan tanjakan yang cukup terjal. Kita ganti ke mode yang lebih cepat. Wah. Tenaganya beda jauh ya teman-teman. Ini narik banget sumpah. Asli narik banget. Tanjakan kayak gini pun Salib masuk lah, salib mobil mas, penaman. Tuh terjal banget ini tanjakan. Lah orang bejana lah. Sip. Tuh masih enak banget loh. Oke. Kita pakai mode 1 ya, yang paling kencengnya. Enak banget teman-teman, asli. Ini saya nggak ngebohong ya, asli review jujur. Ini mah tarikannya gila. Tadi teman-teman sendiri udah lihat ya, di tanjakan gila tarikannya. Wah mantep banget ini motor listrik. Oke teman-teman, ini kalau kita di tanjakan dan boncengan nyantai pun kita bisa pakai mode yang pelan. Udah cukup banget. Nah mode cepet ini kayaknya nggak terlalu kepake. Karena mode yang pelan pun kita kuat ya untuk nanjakan. Kecuali kalian agak buru-buru dan pengen cepet sampai, boleh pakai mode yang 1. Sok mas, tanjakan mas. Gas, Nah ini tanjakan ya teman-teman, kita tes pakai mode 1. Wah langsung gila, beda banget. Tuh langsung narik banget ya. Enak banget di tanjakan, asli ini mah. Gokil, keren BRT. Mantap dari power.
Gokil ya ini motor. Kita balik lagi ke mode yang pelan karena baterai udah mulai menurun agak drastis. Nah, mungkin untuk jarak tempuh sendiri tidak menentu ya teman-teman. Jadi tergantung dari kondisi kontur jalanan yang kalian lewati. Seandainya dia di jalan yang datar, kemungkinan untuk hemat itu lebih tinggi daripada kalian ketika bertemu dengan jalan yang banyak tanjakannya. Tentu kalau turunan pasti lebih irit karena kan kita tidak ada membuka gas atau dinamonya nggak berputar sama sekali. Tapi ini udah oke banget sih. Nah, mungkin yang agak sedikit kurang dari baterainya. Dari baterainya ini agak cepat habis ketika ketemu tanjakan. Tapi ketika di jalan datar seperti tadi di kota, dia nggak terlalu cepat habis dan masih normal-normal aja gitu. Oke, dari segi handling sendiri ini nggak berbeda dengan motor konvensional seperti biasa dan Beat pada umumnya. Cuman dari tenaga beda, pasti beda. Kalau saya sendiri yang saya rasain dari Beat standar ya, kalau dibandingin dengan motor elektrik ini tentu jauh banget tenaganya, lebih enak yang elektrik. Cuman memang kendalanya mungkin di jarak tempuh dan akses charging, yang dimana itu kalian nggak bisa sembarangan dan istilahnya harus mencari-cari tempat untuk yang kita tuh diizinkan untuk ngecas. Nah, terus juga dia tuh kadang-kadang suka naik turun. Jadi ketika kita gas ketemu di tanjakan atau gaspol, dia akan turun dengan cepat si jarumnya itu. Tapi ketika nanti kita udah lepas gas, udah pelan, udah berhenti, dia bakalan naik lagi. Maaf ya, kita dari tadi belum ngitung jarak tempuhnya. Aduh, lupa. Ya, balik lagi dari penjelasan saya yang tadi. Sebenarnya untuk jarak tempuh sendiri itu nggak ada patokannya. Jadi tergantung sama kontur jalan yang kita lewatin. Semua itu bergantung pada itu. Sama beban yang ditanggung motor. Jadi seperti berat rider, boncengan atau tidak, bawa barang atau tidak. Nah, itu juga berpengaruh teman-teman. Nah, kemungkinan kalau untuk kalian yang sendirian istilahnya dan jalan yang datar, itu baterai bisa lebih hemat lagi daripada ketika bertemu tanjakan dan boncengan. Karena beban yang ditanggung sama ini motor berkurang. Tentulah semakin berat yang ridernya pasti lebih boros ke baterai. Tadi baterai sempat di merah, di E. Dan ini ketika kita udah berhenti, tuh dia naik lagi ya teman-teman, masih nyisa 2 bar lagi. Cara nyalainnya gampang banget. Saya bahas ulang tuh. Starter lagi. Tinggal gas. Kita lewat jalanan sini. Tuh. Nikmat, halus, nggak ada suara. Jadi kalian ketika jalan-jalan di daerah pedesaan, dimana kalian tuh pengen nikmatin suasana di desa, hawa-hawa sejuknya di desa, tuh enak banget pakai ini motor asli. Karena nggak ada getaran dan nggak ada suara. Nah, itu yang bikin motor ini sangat-sangat oke ya. Mantap, gila. Di handling seperti motor pada umumnya, dimana kita tuh bisa kayak ngupgrade bagian shock, kaki-kaki, atau kalau di motor kopling kita juga bisa upgrade di bagian swing arm, ban dan lain-lain agar menambah kenyamanan dan stabilitas ketika kita berkendara. Depan nanjak. Pengereman pun kita bisa ngupgrade karena ini motor basicnya dari motor konvensional ya. Jadi sesuai sama part-part yang beredar di pasaran. Tuh kalian bisa upgrade ke pengereman karena ketika di turunan ini sangat dibutuhkan ya rem kalian yang bagus.
Oke teman-teman, kita akan coba tes nanti bonceng 4 di sini di tanjakan Jalan Anyar Dago ya, tembusan ke Puncelut. Nah ini motornya udah saya siapin dan nanti 2 kloter ya. Jadi yang si Beat elektrik ini 4 orang dan yang Beat original FI juga akan 4 orang ya teman-teman. Nanti kita akan tes di sana ya. Nah sebelum tes saya akan nge-review dulu jalannya seperti apa ya guys. Oke teman-teman, kita akan nge-review jalannya dulu seperti apa nanjaknya ya. Nah, ini lumayan nanjak ya. Nanti pada saat pakai yang elektrik, nanti kita akan stop dulu di tengah-tengah, baru digas lagi apakah kuat atau enggak. Termasuk yang motor bensin ini ya. Saya rasa sih untuk ngetesnya dengan tanjakan segini cukup ya. Nah ini. Nah ini dia belok. Nah ada belok, dia masih tetap nanjak ya teman-teman. Nah ini motor bensin 2 orang bisa. Oke, udah sini Bill, sini. Oke, kita akan balik lagi ya teman-teman. Ya, kita akan balik lagi ya, mirip lah kayak tanjakan-tanjakan di Nagreg ya guys. Nah ini dia nanjak ya, ini nanjak banget loh. Oke, kita udah parkir ya. Hati-hati Bill, nyebrangnya Bill. Oke teman-teman, saya akan mereview. Cuman ini motornya kondisi baterainya di E ya. Jadi di bar 1 nih, kalau gini bar 1. Nah sebenarnya kalau untuk kondisi baterai sendiri, kalau dia full itu tenaganya gede ya. Kalau baterainya nggak full itu tenaganya agak kurang. Ini E ya tuh teman-teman, tuh bisa dilihat ya. Semoga aja bisa ya untuk dites. Oke. Coba ya guys. Nah jadi ini mulai nanjak. Nah ini udah mulai naik teman-teman. Mulai naik, apakah kuat atau enggak? Baterainya sedikit guys tuh. Baterainya habis banget. Baterainya kayak terus guys, ini kita pakai motor konvensional juga agak berat ya walaupun bonceng berdua. ya terus naik sih, tetap naik, cuman dia Iya lebih agak lama. Terus ditambah lagi kapasitas baterai sama ban, ini bannya apa, kempes banget guys. Terus ya, masih kuat ternyata. kuat ternyata. Kita nanti coba motor bensin ya, bonceng berempat. Ini kayak alon-alon kelakon ya guys. Lulus. Alhamdulillah. Lulus guys. Ternyata dengan baterai cuma 1 bar, motor ini kuat ya, bonceng berempat di tanjakan. Balik lagi Bill. Itu. Di stop, terus kita gas lagi apakah kuat atau enggak ya. Teman-teman, siap Bill? Oke? Siap. Ya, kuat ya. Jadi dikasih berhenti, coba berhenti lagi. Ya, kuat ya. Yes. Ya, coba berhenti lagi. Ya. Coba berhenti lagi, guys. Kuat ya. Ade, Mas. Bill, mobil Bill, ya. Teman-teman, kita naik kuat ya. Jadi untuk tes tanjakan berempat lulus, guys. Lulus. Bensin. Kita akan nanti coba berhenti Di tengah ya kan. Apakah kuat atau enggak? Ya. Dicoba abisin tanjakan full dulu Pak, kayak tadi. ya, kita bikin tanjakan dulu ya, teman-teman.
Berarti sama-sama naik. Kita coba nanti berhenti di tengah ya guys. Dua-duanya itu lurus. Kita coba nanti berhenti ya di tengah tanjakan, lalu digas lagi. Ya, jadi bener memang teruji bahwa motor listrik itu torsinya gede. Jadi buat start awalnya gede. Gak kuat guys, gak bisa ya. Tapi kalau di jalan udah jalan itu bisa ya. Oke, gak bisa ya. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa yang beat trick itu rasio pulinya langsung besar. Jadi PBL depannya besar, ini kecil. Nah kalau motor normal kayak gini, itu PBL depannya kecil, ini besar. Harusnya ditanyakan lebih gede ini harusnya ya. Tapi ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nyerah. Nggak lulus ya. 1, 2, 3. Oke. Ya teman-teman, nggak kuat start ya. Iya. Ya. Jadi bener memang teruji bahwa motor listrik itu torsinya gede. Jadi buat start awalnya gede. Gak kuat guys. Gak bisa ya. Tapi kalau di jalan udah jalan itu bisa ya. Oke, gak bisa ya. Nah, siap Bil? Oke? Siap. Ya, kuat ya. Jadi dikasih berhenti, coba berhenti lagi. Ya, kuat ya. Yes. Ya, coba berhenti lagi. Ya. Coba berhenti lagi guys. Kuat ya. Ade, Mas. Bil, mobil Bil ya. Teman-teman, kita naik kuat ya. Jadi untuk tes tanjakan berempat lulus guys. Lulus.